Sebuah kabar mengejutkan muncul dalam hidup seorang polisi wanita bernama Siti Larasati. Bekerja dalam keadaan hamil menjadikan dirinya terjun dalam cemoohan rekan kerjanya, karena beredar kabar bahwa Siti menikahi suaminya demi mengejar harta duniawi. Saksikan kisahnya hanya di video ini dan jangan lupa tinggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Kantor Kepolisian Metro Jaya tiba-tiba digemparkan oleh sebuah kabar yang menyebar lebih cepat dari api yang membakar ilalang kering. Siti Larasati, polisi wanita muda yang dikenal cerdas dan berdedikasi, dikabarkan tengah mengandung. Namun bukan itu yang mengejutkan banyak orang, melainkan identitas pria yang menjadi ayah dari anak yang dikandungnya. Desas-desus mengatakan bahwa pria itu bukan sembarang orang, melainkan Komisaris Jenderal Purnawirawan Haryo Wicaksono, mantan petinggi kepolisian yang kini telah berusia lebih dari 70 tahun. Kabar ini begitu mencengangkan, hingga beredar spekulasi liar di antara para polisi. Benarkah Siti menjalin hubungan dengan pria yang jauh lebih tua demi keuntungan pribadi? Di sudut ruang lobi, beberapa rekan polisi berbisik-bisik, membahas kabar itu dengan nada heran dan penuh curiga. Aku masih nggak percaya. Masa sih seorang Siti Larasati bisa melakukan ini? Bisik seorang polisi pria sambil melirik ke arah ruang kerja Siti yang tertutup rapat. Dulu dia dikenal sebagai polisi wanita yang paling idealis. Tapi sekarang, dia mengandung anak seorang jenderal tua? Jangan-jangan dia hanya ingin warisan, sahut rekannya, menggeleng tak percaya. Spekulasi liar itu beredar dengan cepat. Dan tak butuh waktu lama hingga hampir seluruh kantor mengetahui kabar tersebut. Di dalam ruangannya, Siti duduk membisu, menatap layar ponselnya yang terus bergetar dengan notifikasi pesan masuk. Beberapa pesan berisi tanya jawab penuh keheranan dari rekan-rekannya, sementara yang lain berupa komentar sinis yang menyakitkan. Siti menggigit bibirnya, mencoba menahan gejolak emosi yang mulai memenuhi dadanya. Ia tahu hari ini akan datang, hari di mana rahasia yang selama ini ia jaga rapat akhirnya terungkap ke publik. Namun, ia tidak menyangka bahwa hantaman emosionalnya akan seberat ini. Langkah sepatu terdengar mendekat ke pintunya. Lalu seseorang mengetuk dengan keras. "Siti, keluar sebentar. Kita perlu bicara." Suara itu berasal dari Kapten Rendra, atasannya yang dikenal tegas. Siti menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya berdiri dan membuka pintu. Begitu melihat ekspresi Kapten Rendra, ia tahu bahwa situasinya tidak akan mudah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa berita ini menyebar tanpa ada penjelasan darimu? Tanyanya dengan nada yang tidak lagi bisa disembunyikan ketegasannya. Siti menatap lurus ke mata atasannya. Ada beban yang menggelayut di sana, sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan begitu saja. Saya akan menjelaskan semuanya nanti, Kapten. Jawabnya dengan suara bergetar. Ia tidak ingin membela diri, tidak ingin membuat alasan yang terdengar seperti pembenaran. Namun, ada alasan mengapa ia tetap diam selama ini. Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar isu hubungan dengan pria tua kaya. Sesuatu yang hanya ia dan Haryo yang tahu. Kapten Rendra menghela napas panjang, lalu mengangguk dengan ekspresi penuh arti. Baik, tapi kau harus tahu, banyak orang di luar sana menunggu jawabanmu. Dan jika kau tidak segera menjelaskannya, mereka akan membuat cerita mereka sendiri, ujarnya sebelum melangkah pergi. Siti hanya bisa memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Saat ia kembali duduk, tangannya refleks mengusap perutnya yang mulai sedikit membesar. Di dalam sana, ada kehidupan yang sedang tumbuh, sebuah kehidupan yang berasal dari keputusan besar yang ia buat. Sebuah keputusan yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Ia sadar, kehamilan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan.
Akan tiba waktunya ia harus berdiri dan menghadapi semuanya. Di luar sana, suara bisik-bisik semakin menjadi. Nama Siti Larasati kini telah menjadi buah bibir di seluruh kantor kepolisian. Namun, belum ada yang tahu alasan sebenarnya mengapa seorang wanita muda dan berpotensi sepertinya rela menikahi pria setua Haryo Wicaksono. Jawaban itu hanya Siti yang tahu, dan ia belum siap untuk mengungkapkannya. Namun, waktu tidak akan menunggunya. Cepat atau lambat, rahasia ini akan terbuka, dan dunia akan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Malam itu, Siti Larasati duduk sendirian di apartemennya, memandangi jendela yang dipenuhi titik-titik hujan. Kepalanya penuh dengan suara-suara yang menghakimi, wajah-wajah yang memandangnya dengan curiga, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak ingin ia jawab. Tangannya refleks mengusap perutnya, mencoba mencari ketenangan dalam denyut kehidupan yang tumbuh di dalamnya. Namun, ketenangan itu sulit didapat. Kabar kehamilannya telah menjadi bahan pembicaraan di kantor kepolisian, dan semua orang ingin tahu bagaimana seorang wanita muda sepertinya bisa menikahi pria setua Haryo Wicaksono. Ia menutup matanya, membiarkan pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat segalanya dimulai. Pernikahan itu bukan keputusan yang mudah. Haryo datang kepadanya dengan wajah penuh keteguhan, menawarkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Siti, aku tidak akan memaksamu, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu. Aku tahu ini sulit, tapi jika kau mau, aku ingin menikahimu, katanya waktu itu. Suaranya dalam dan penuh keyakinan. Siti menatap pria yang telah banyak membantunya sejak kecil. Perasaan hormat yang ia rasakan bertahun-tahun perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sulit ia tolak. Namun, pernikahan mereka tidak bisa dilakukan seperti pasangan biasa. Haryo adalah figur publik, mantan petinggi kepolisian yang namanya masih dihormati banyak orang. Jika kabar pernikahan mereka tersebar, itu bisa menjadi skandal besar. Kita harus merahasiakan ini, setidaknya sampai waktu yang tepat, kata Haryo dengan suara lembut, tapi penuh keyakinan. Siti mengangguk, meski jauh di dalam hatinya. Ia tahu bahwa menyembunyikan pernikahan mereka akan menjadi beban berat. Hari itu, di sebuah villa tersembunyi di luar kota, mereka menikah dalam kesederhanaan. Tidak ada pesta megah, tidak ada undangan dari kalangan elit. Hanya mereka berdua dan seorang penghulu yang mengikat janji suci. Siti mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Haryo berdiri di sampingnya dengan setelan jas abu-abu. Tatapan pria itu penuh dengan rasa sayang dan tanggung jawab. Aku akan menjagamu, aku berjanji, katanya saat menyematkan cincin di jari manis Siti. Awalnya, Siti berpikir ia bisa menjalani pernikahan ini dengan tenang. Haryo adalah pria yang bijaksana, penuh perhatian, dan tidak pernah memperlakukannya sebagai seseorang yang lebih rendah hanya karena usianya lebih muda. Ia merasa aman bersamanya, merasa dihargai dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, dunia luar tidak semudah itu menerima kenyataan. Bisik-bisik dan spekulasi terus beredar, terutama ketika kehamilannya mulai terlihat. Malam itu, ponselnya kembali bergetar. Nama Haryo muncul di layar. Siti ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Bagaimana perasaanmu? Suara Haryo terdengar hangat di seberang telepon. Aku baik-baik saja, jawabnya singkat. Meski ia tahu bahwa pria itu bisa merasakan kegelisahannya. Jangan pedulikan apa kata orang, Siti. Kita tidak berutang penjelasan kepada siapapun, kata Haryo dengan nada yang menenangkan. Siti menghela napas panjang. Tapi aku harus menghadapi ini, Mas. Aku tidak bisa terus bersembunyi. Orang-orang berpikir aku menikahimu demi harta atau pangkat, dan itu menyakitkan. Suaranya bergetar. Haryo terdiam sejenak, lalu berkata dengan lembut, aku tahu.
Tapi ingatlah alasan kita menikah. Bukan untuk mereka, bukan untuk dunia luar, tapi untuk kita berdua, dan untuk anak kita. Kata-kata itu seharusnya menguatkan Siti, tapi hatinya masih terasa berat. Ia tahu bahwa pada akhirnya, ia harus mengungkapkan kebenaran. Tapi apakah dunia siap mendengarnya? Apakah mereka akan memahami bahwa keputusannya bukanlah sekadar ambisi atau keuntungan semata, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah janji, sebuah hutang budi, dan sebuah cinta yang tumbuh dengan cara yang tidak biasa? Di luar, hujan mulai reda, menyisakan rintik-rintik kecil yang jatuh ke jendela. Siti menatap bayangannya di kaca, melihat seorang wanita yang kini harus menghadapi dunia dengan kepala tegak. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik rahasia. Ia harus bersiap untuk babak berikutnya dalam hidupnya. Babak di mana ia harus menjelaskan kepada dunia mengapa ia memilih jalan ini, dan mengapa ia tidak pernah menyesalinya. Pagi itu, langkah Siti terasa berat saat memasuki gedung kepolisian. Sejak kabar kehamilannya mencuat, suasana di kantor tak lagi sama. Tatapan sinis, bisik-bisik di sudut ruangan, hingga komentar terselubung membuatnya seperti orang asing di tempat yang selama ini ia anggap rumah keduanya. Ia selalu membayangkan dirinya akan dikenang sebagai polisi wanita yang berprestasi, tapi kini namanya lebih sering disebut karena skandal daripada karena jasanya. Saat melewati koridor utama, beberapa rekannya yang dulu akrab dengannya kini hanya melirik sekilas sebelum kembali berbisik di belakangnya. Dengar-dengar dia menikah diam-diam dengan Komisaris Haryo, ujar seorang polisi pria dengan nada skeptis. Ya, dan katanya dia dapat perlakuan istimewa sejak saat itu, sahut yang lain dengan nada meremehkan. Siti mengeratkan genggaman tangannya, menahan gejolak emosi yang berusaha menerobos pertahanannya. Tiba-tiba, suara berat Kapten Rendra memecah keheningan. Larasati, ke ruanganku sekarang. Suasana mendadak hening saat semua orang menyaksikan Siti berjalan menuju ruangan kapten dengan tatapan penuh tanda tanya. Begitu pintu tertutup, Kapten Rendra menatapnya tajam. Kau tahu kenapa aku memanggilmu, kan? Tanyanya dengan nada dingin. Siti menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Saya tahu, Kapten, jawabnya lirih. Ia sudah siap menghadapi ini, tapi tetap saja, dadanya berdegup kencang. Kapten Rendra menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap Siti dengan mata penuh pertimbangan. Aku tidak peduli dengan kehidupan pribadimu, Larasati, tapi kau harus mengerti bahwa ini bukan sekadar gosip. Banyak pihak yang mempertanyakan integritasmu sebagai seorang polisi. Mereka bertanya-tanya apakah kau mendapatkan perlakuan khusus karena hubunganmu dengan Komisaris Haryo. Siti mengepalkan tangannya. Saya tidak pernah meminta perlakuan istimewa, Kapten. Semua yang saya capai, saya dapatkan dengan usaha saya sendiri. Suaranya bergetar, antara marah dan terluka. Kapten Rendra menatapnya lekat-lekat, lalu menghela napas panjang. Kalau begitu, kau harus membuktikannya. Dan untuk itu, kau harus menjelaskan semuanya. Hening sejenak, Siti menatap Kapten Rendra, lalu mengangguk perlahan. Ia sadar, ini saatnya untuk berbicara. Jika ia terus diam, orang-orang akan terus membuat cerita mereka sendiri, cerita yang jauh dari kebenaran. Keesokan harinya, konferensi pers diadakan. Ruangan dipenuhi wartawan, lampu kamera berkedip-kedip, dan puluhan mata menatap ke arahnya dengan berbagai ekspresi, penasaran, meragukan, bahkan mencemooh. Di depan mikrofon, Siti menarik napas dalam sebelum mulai berbicara. Saya tahu banyak dari kalian mempertanyakan keputusan saya. Saya tidak menikahi Komisaris Haryo karena ambisi, atau karena ingin kekayaan. Saya menikahinya karena saya menghormati dan mencintainya. Suaranya bergetar, tapi matanya tetap tajam.
Beliau adalah orang yang pernah menyelamatkan hidup saya dan keluarga saya di masa lalu. Saat saya kehilangan ayah saya, saat saya terancam kehilangan segalanya, beliau hadir dan melindungi saya. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa wartawan menatapnya dengan ekspresi terkejut, sementara yang lain bersiap mencatat setiap kata yang ia ucapkan. Pernikahan kami memang dirahasiakan, karena kami tahu akan ada reaksi seperti ini. Tapi satu hal yang ingin saya tegaskan, saya tetap seorang polisi. Saya tidak akan membiarkan siapapun meragukan integritas saya hanya karena status pernikahan saya. Di antara kerumunan, Haryo duduk diam di barisan belakang, menatapnya dengan bangga. Siti menoleh sekilas ke arahnya, lalu kembali menatap ke depan. Ia sudah mengungkapkan kebenaran. Namun, apakah dunia siap menerimanya? Itu adalah pertanyaan yang masih belum ia ketahui jawabannya. Setelah konferensi pers yang menghebohkan itu, Siti Larasati mengira semuanya akan mereda. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Bukannya mendapatkan pengertian, ia malah semakin dihujani cibiran. Berita pernikahannya dengan Komisaris Haryo Wicaksono tersebar luas di berbagai media, dan hampir semuanya menyajikan narasi yang menyudutkan. Polisi wanita ambisius menikahi purnawirawan demi masa depan cerah. Begitu salah satu tajuk utama di sebuah media online. Di kantor, situasi semakin tidak nyaman. Rekan-rekannya yang dulu bersahabat kini menjaga jarak. Beberapa bahkan terang-terangan menunjukkan sikap tidak suka. Saat Siti melangkah melewati ruang istirahat, suara-suara berbisik kembali terdengar. Aku jadi malas kerja sama dia. Pasti nanti dipandang khusus, ujar salah seorang rekan wanita dengan nada sinis. Siti menundukkan kepala, menahan perasaan yang berkecamuk dalam hatinya. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat tidak akan mudah diterima, tapi ia tidak pernah membayangkan akan sesakit ini. Namun, yang paling menusuk adalah saat ia dipanggil ke ruangan Kapten Rendra lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih serius dari sebelumnya. Larasati, aku mendapat laporan bahwa ada petisi dari beberapa anggota yang meminta agar kau dipindahkan ke unit lain, ujar Kapten Rendra sambil meletakkan map di atas meja. Mereka menganggap kehadiranmu bisa menimbulkan ketidakadilan. Dada Siti terasa sesak. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan emosi. Kapten, saya tidak pernah meminta perlakuan khusus. Saya hanya ingin bekerja seperti biasa. Suaranya lirih namun tegas. Kapten Rendra menatapnya lama sebelum menghela napas. Aku tahu itu. Tapi ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang bagaimana orang lain melihat situasi ini. Aku ingin menolongmu, tapi kau harus bersiap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah kau buat. Malam itu, Siti menangis diam-diam di dalam apartemennya. Ia merasa sendirian, terjebak dalam badai yang tidak kunjung reda. Haryo datang dan mendekapnya erat. Aku minta maaf kau harus melewati semua ini, bisik pria itu, mengusap rambutnya dengan lembut. Siti menggeleng pelan. Aku tidak menyesali pernikahan kita, Mas. Aku hanya tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapi ini semua. Haryo menatapnya dalam-dalam. Kau lebih kuat dari yang kau kira, Siti. Mereka boleh meragukanmu sekarang, tapi pada akhirnya, kerja keras dan ketulusanmu yang akan berbicara. Mendengar itu, Siti menarik napas dalam. Ia sadar, satu-satunya cara untuk membuktikan dirinya adalah dengan tetap bertahan dan menunjukkan bahwa ia bukan sekadar istri seorang jenderal, melainkan seorang polisi sejati yang akan terus berjuang. Hari itu, langit mendung seakan mencerminkan isi hati Siti Larasati. Sudah berminggu-minggu sejak kontroversi pernikahannya dengan Komisaris Haryo memuncak, dan tekanan yang ia hadapi semakin berat. Rekan-rekannya masih enggan menerima kehadirannya, dan beberapa atasan pun mulai mempertimbangkan pemindahannya. Namun, Siti tahu,
Hanya ada satu cara untuk mengubah pandangan mereka: pembuktian nyata di lapangan. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Unitnya mendapatkan laporan tentang sebuah operasi besar, penggerebekan sindikat perdagangan manusia yang telah lama diburu kepolisian. Operasi ini berisiko tinggi, dan Siti tahu, jika ia mampu membuktikan keberaniannya di momen ini, semua tudingan terhadapnya bisa perlahan memudar. Kapten Rendra awalnya ragu mengizinkannya ikut serta, tetapi akhirnya ia menyetujui dengan satu syarat: Siti harus tetap mengutamakan keselamatannya dan tidak bertindak gegabah. Saat malam operasi tiba, Siti mengenakan rompi anti peluru dan menggenggam senjatanya erat. Napasnya teratur, tapi di dalam dadanya, jantungnya berdegup kencang. Ketika timnya berhasil menyusup ke lokasi, suasana berubah mencekam. Para pelaku bersenjata berat, dan baku tembak tak terhindarkan. Siti bergerak dengan sigap, menunduk di balik tembok beton. Matanya tajam mencari celah untuk bertindak. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan anak-anak dari sebuah ruangan kecil di ujung bangunan. Tanpa pikir panjang, ia menerobos masuk, menemukan sekelompok anak yang ketakutan. Namun, saat ia hendak mengamankan mereka, seorang pria bersenjata muncul dari balik bayangan, menodongkan pistol tepat ke arahnya. Siti tak punya banyak waktu. Dengan keberanian penuh, ia bergerak cepat, menendang tangan pria itu hingga terlepas, lalu menjatuhkannya dengan teknik bela diri yang selama ini ia latih mati-matian. Begitu situasi terkendali, Siti membawa anak-anak itu keluar dengan selamat. Misi berhasil. Sindikat itu berhasil dilumpuhkan, dan berita tentang keberaniannya segera menyebar. Ia tak lagi dipandang sebagai wanita yang hanya mengandalkan nama besar suaminya. Kini, ia diakui sebagai seorang polisi yang berdedikasi. Saat kembali ke kantor, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rekan-rekannya menyambutnya dengan tatapan berbeda. Beberapa dari mereka bahkan menepuk pundaknya dengan kagum. Kapten Rendra mendekatinya, menatapnya dengan bangga. "Kau membuktikan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata, Larasati," ujarnya. Malamnya, Siti duduk di balkon apartemennya, menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan. Haryo mendekat, menggenggam tangannya erat. "Aku selalu tahu kau bisa melakukannya," ucapnya lembut. Siti tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia telah melewati badai yang begitu besar, dan kini ia berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Meski perjalanannya masih panjang, satu hal kini jelas. Ia bukan hanya istri seorang jenderal, bukan pula wanita yang naik karena koneksi. Ia adalah Siti Larasati, seorang polisi sejati yang telah membuktikan dirinya dengan keringat dan keberanian. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kepercayaan diri dan keteguhan hati adalah kunci untuk melewati ujian hidup. Tidak perlu membalas cemoohan dengan kata-kata, cukup tunjukkan dengan tindakan. Karena penghargaan sejati bukan datang dari omongan orang lain, melainkan dari hati kita sendiri. Jadi, selalu ingat untuk tetap teguh dalam prinsip, berjuang dengan hati yang tulus, dan jangan pernah berhenti membuktikan bahwa kita lebih dari sekadar label yang diberikan orang lain. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.